Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Agung Faizi NIM A21011831 angkatan 18. Di sini saya ingin melakukan uji regresi linear ganda. Nah, sebelum itu kita bisa setting ke variabel view. Name kita kasih nama Y, X1, X2. Labelnya kita kasih nama harga saham untuk Y, PER untuk X1, ROI untuk X2. Kita kembali ke data view. Berhubung saya sudah memasukkan datanya ke dalam sini, kita langsung saja menuju uji regresi. Langsung saja kita klik analyze, regression, linear. Nah, untuk harga sahamnya kita langsung masukkan ke dependent. Untuk PER X1, ROI, X2 nya langsung kita masukkan ke independent. Nah, klik OK. Nah, untuk model summary-nya R square-nya itu 0,772. Untuk ANOVA-nya itu untuk F-nya itu 25,465. Signifikasinya 0,000. Untuk koefisiennya untuk X1 T-nya itu min 1,259. Dan signifikasinya itu 0,227. Untuk X2-nya T-nya itu sebesar 5,964, signifikasinya 0,000. Di sini saya akan menjelaskan uji regresi linear gandanya. Untuk perumusan hipotesis, untuk S1 terdapat pengaruh price earning ratio atau PER terhadap harga saham. Untuk H2 terdapat pengaruh return of investment atau ROI terhadap harga saham. H3 terdapat pengaruh price earning ratio dan return on investment secara simultan terhadap harga saham. Dengan menggunakan tingkat signifikan alfa sama dengan 5% atau didesimalkan menjadi alfa sama dengan 0,05. Dasar pengambilan keputusan uji T. Yang ke-1, jika nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05 atau T hitung lebih besar daripada T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai signifikasinya lebih kecil dari 0,05 atau T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Untuk mencari T tabel, kita menggunakan rumus T dalam kurung alfa dibagi 2, N min K min 1 sama dengan T tutup kurung 0,025 15 sama dengan 2,131. Nah, di sini untuk N-nya itu jumlah sampel dan K-nya itu variabel X. Nah,
Bagaimana bisa tahu hasil T-nya itu 2,131? Nah, tadi kan 0,025 dan 15. Nah, terus kita cari PR-nya itu yang ini. Nah, 0,025 DF-nya itu kita cari angka yang 15. Kita cari angka yang 15 dan ini hasilnya 2,13145. Untuk uji F yang ke-1, jika nilai signifikasinya lebih kecil dari 0,05 atau F hitung lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05 atau F hitungnya lebih kecil dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Untuk mencari rumus F tabel adalah F dalam kurung K N min K sama dengan 2,16. Kasnya 3,63. Bagaimana cara mencarinya? Sama seperti yang T tabel tadi, kita lihat untuk K-nya itu adalah 2. Kemudian untuk N min K-nya adalah 16. Kita tinggal cari N2-nya adalah 16. Nah, di sini ketemulah 3,63. Nah, selanjutnya untuk pengujian hipotesis H1 dan H2. Yang pertama, untuk pengujian H1 yang pertama, diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1 terhadap Y sebesar 0,227 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung min 1,259 lebih kecil daripada T tabel 2,131, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Kemudian untuk pengujian H2, diketahui signifikasi untuk pengaruh H2 terhadap Y sebesar 0,00 lebih kecil daripada 0,5 dan nilai T hitung 5,964 lebih besar daripada T tabel 2,131, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Kemudian kita melakukan pengujian hipotesis H3 dengan F tabel. Untuk pengujian H3 diketahui bahwa nilai signifikasi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05, sehingga nilai F hitung 25,465 lebih besar daripada
3,63 sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Koefisien determinasi. Diketahui nilai R² sebesar 0,773 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 77,2%. Terima kasih untuk penjelasan kali ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.